Selamat sore saudara, Breaking News Kompas TV kembali bersama saya Muhammad Syahreza. Kita masih membahas terkait dengan gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur yang terasa hingga Jabodetabek. Kita masih bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ini ada Partomi Oktora yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Partomi, di sini ada Reza. Siap, Reza. Bisa Anda informasikan lagi seperti apa kondisi terkini? Listrik masih padamkah di sana? Bagaimana masyarakat bisa mengakses listrik di sana? Walaupun memang ini masih sore, kondisi rumah juga masih terang. Lalu bagaimana nanti malam untuk antisipasinya? Buat informasi aja barusan tadi terjadi gempa susulan ya. Oke. Yang membuat panik sebentar, walaupun cuma sebentar, tapi warga yang mengungsi ini aja berlompatan kembali. Saat ini memang listrik masih padam. Untuk aksesnya kita juga belum diketahui nanti warga ini menggunakan listrik dari mana, karena sampai sekarang PLN belum kembali hidup. Oke. Dan untuk komunikasi juga hanya beberapa provider yang bisa ditangkap. Oke. Misalnya daerah sini Telkomsel agak sulit, dan ternyata Indosat agak bisa. Oke, jadi terbatas untuk sambungan telepon ya di sana ya. Nah, Partomi, tadi Anda mengatakan bahwa ada gempa susulan. Ketika membandingkan dengan gempa awal pada pukul sekitar 13.40 waktu Indonesia Barat, besaran mana guncangan yang terjadi dan dihadapi masyarakat di sana? Oh, tidak. Yang tadi hanya kecil, cuman kalau kita lagi duduk itu terasa cuman ada goyang sedikit gitu. Oke. Masih berasa ada gempa-gempa susulan hingga saat ini. Walaupun tidak sebesar gempa yang awal, namun masyarakat juga panik begitu ya? Iya, paling tidak yang penting warga jangan sampai masuk ke rumah yang sudah terkena dampaknya, karena akan terjadi reruntuhan karena ada gempa susulan. Itu yang dikhawatirkan. Kapolres Cianjur sore hari ini juga sedang berkunjung ke rumah sakit terdekat terkait dengan mengecek apakah ada korban jiwa akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur atau tidak. Informasi terbaru dari Anda menghubungi via WhatsApp, telepon, baik itu Kapolres, pemerintah Kabupaten Cianjur. Apa respon mereka? Saya tadi coba berkomunikasi kepada BPBD setempat yang menyatakan baru 2 korban yang diduga meninggal karena akibat gempa ini, karena terjadinya mereka itu masih di rumah yang tidak bisa keluar dan tertimpa bangunan. 2 korban meninggal dunia akibat tertimpa bangunan usai gempa terjadi. Di wilayah mana dan diketahuikah data dari 2 korban meninggal dunia tersebut? Partomi? Dari datanya belum diketahui karena banyak titik yang terkena. Sampai saat ini kayak saya di Mekarwangi, nanti saya berjalan lagi nanti ke daerah Mangunkerta, itu daerah terkena juga. Jadi saya di perbukitan, ini ada beberapa tempat nanti yang terkena dampak dari gempa ini. Jadi nanti dari saya ke sini, habis itu saya langsung melangkah ke Muktikerta, itu jaraknya sekitar 20 menit dari sini. Kita akan lanjut lagi cari tempat-tempat yang warga yang terkena dampak. Dari pengamatan Anda melintas di kawasan Cianjur di wilayah Kertawangi ini, apa yang Anda lihat kerusakan fasilitas umum di sana? Kalau fasilitas umum belum ada, tapi hanya beberapa rumah warga karena bentuknya berbukit-bukit ya. Jadi rumah-rumah yang memang memakai batako apa segala macam, itu yang terkena dampak yang cepat ya, gempa tadi. Namun kalau yang bangunan-bangunan yang pakai batu bata masih belum begitu terkena. Oke, ketika daerah sana perbukitan dan sebagainya, apakah Anda melihat adanya longsor juga? Sampai sejauh ini belum ada. Kita masih mau meneruskan jalan sampai ke Muktikerta, karena daerah sana lebih parah katanya. Dari sini daerah Mekarwangi ini terdapat 10 rumah ya yang terkena dampak rusak akibat gempa tadi. Muktikerta, Kertawangi ini merupakan kecamatan di Cianjur, betul? Betul, ini kecamatan Warung Kondang, masih di pinggiran dari Cianjur sendiri, dan daerah sini adalah dekat posisi dari titik gempa. Oke, ketika banyak warga panik berhamburan keluar rumah, bagaimana dengan akses Anda berkendara maupun
pihak terkait berkendara menyambangi warga yang panik akibat gempa. Apakah ada kendala, misalnya jalan tertutup akibat gempa, banyak reruntuhan yang menutupi jalan di sana, atau seperti apa? Kalau jalan masih lancar-lancar saja, cuman sampai sekarang warga masih panik ya. Saya lihat masih banyak lalu lalang, motor dari warga sekitar dan tetangga juga masih lalu lalang. Mungkin melihat kondisi kerabat yang terkena berkumpul, kalau saya lihat, dan masih ramai lalu lalang warga yang masih begitu panik ya, karena takut ada gempa susulan. Pak Tommy, bisa Anda gambarkan seperti apa sebenarnya kondisi di sana? Apakah wilayah dari Kertawangi ini kan tadi Anda menyebutkan wilayah perbukitan. Apakah ada lapangan luas di sana sehingga warga akhirnya bisa keluar rumah hingga tidak ada bangunan atau pohon apapun untuk bisa menyelamatkan diri dari gempa? Ya, sampai sekarang warga aman saja karena dia di luar pinggir jalan ya. Pas itu juga ada lapangan luas, duduk-duduk untuk menghindari ada gempa susulan. Karena di wilayah perbukitan, lapangannya sedikit-sedikit, cuman cukup aman untuk pengungsian ya, bagi warga-warga yang terdampak. Saat ini kita lihat juga masih warga lalu lalang ini, sepeda motor segala macam, untuk melihat kondisi di jalan, karena yang terdampak juga rumah-rumah yang di pinggir jalan, namun yang ke belakang pinggir jalan tersebut yang paling parah. Oke.